kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan dari golongan ulama-ulama yang terpandang, yang banyak jamaah, waru'asa, golongan-golongan kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipandang lah. Nah, mereka ini ahlul halli wal adli. Mereka kalau dalam siasa Islam bisa mengangkat dan bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Jadi mereka bisa mengangkat, bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Nah, jadi bukan berarti ulama, ustadz, kiai, habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat Sepanjang boleh dekat. Iya, sepanjang jangan berlaku seperti tadi. Nah, iya, yakni bahkan diajarkan dekat, yakni liyutihimun nasiha wal irsyad. Kasih nasihat. Dekat untuk menasihati. Jangan, yakni bukan berarti ulama nggak boleh berpolitik, enggak. Ulama berpolitik boleh, ustadz, kiai, habib masuk dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam dunia tersebut, dunia politik. Jangan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Ikut bau. Ikut kotor juga. Makanya di sini dikatakan ya, intinya Saksi-saksi udah terbantai. Tapi tetap aja katanya saksi sampai 100. ya Gimana cek lampor gitu. ya pokoknya intinya kalau anak pribadi, anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang, dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah manggil, sekalipun tidak pernah manggil. Ketika diadili, ayo diadili. Ketika di persidangan, kalau anak selama pribadian, jangankan hanya mau dihukum, diadili, di penjara, dibunuh pun anak rela, karena itu udah warisan dari kakek. Ayo kali payung dulu. Bukan tertutup. Lebih cukup sih kalau iya sih apa kemudian Ini kacau ini. ngomong ke yang lama jangan liatin itu aja, jangan liatin dakwah aja bang, dakwah iya siang. dakwah siang, dakwahnya dakwah kan boleh masuk dakwah juga. Oh, dakwah. Ini kan udah Rip, Rip, ininya mana Rip? Siap. Dakwah aja jangan kasut. Jangan kasut. Bahas tentang ini surat mulai dakwah siang bersama Abdul Bahar bin Smith ini jangan kasih dia turunin jangan kelihatan itu Iya, tahu. lama banget sih. Oke, mulai bang. Ya, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jemaah atau netizen
bisa melihat Egy Sujana Channel. Kita sekarang bersama Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan. Saya sidang di PN Bandung, sedang ngobrol aja, dan tidak ada pelarangan untuk dakwah. Kita tetap berdakwah dimanapun kita berada dan posisi kita. Nah, saya serahkan kepada Habib Bahar kira-kira dakwah siang kita ini apa yang baik buat kita rakyat Indonesia dan umat Islam pada umumnya atau khususnya. Silakan Bib. Ini kitabnya, kitab apa namanya Bib? Ini kitab Manhajus Sawi. Ini kitab tentang Thariqah Ba'alawi, tentang yakni jalannya para habaib yang menjelaskan tentang ilmu, amal, warok, khauf, dan ikhlas. Ada kau? Khauf ada, takut ya, seperti karena itu 5 pilar daripada Thariqah jalan. Ulangi satu-satu. Ilmu, Ilmu, amal, amal, warok, warok, khauf, ikhlas. ikhlas. Itu jadi kitab ini membahas 5 poin tersebut. Yes. Bisa dikatakan ya ini mukhtasar dari Ihya. Jadi ini kitab dikarang oleh Habib Zain Smith Madinah, dinukil dari beberapa kitab-kitab seperti kitab Risalah Al-Bushairiyah, Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus Sahih Dunia, Fathul Muhtad. Di sini qala Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Qala Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada ilmu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu imamu amal. Tidak ada yang lebih agung daripada ilmu. Laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat selain daripada ilmu. Tidak ada yang lebih mulia. Al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Al-muluk para raja, Pemimpin. para pemimpin, para penguasa. Al-muluk hukamun, yakni al-muluk hukamun 'alan nas. Para pemimpin, para penguasa, para raja, hukamun 'alan nas. Mereka itu yang menjadi hakim. Bisa mengadili para manusia. Mengadili manusia, mengadili rakyat, mengatur manusia, mengatur rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka, para muluk? Siapa yang bisa mengatur para raja? Siapa yang bisa mengadili para raja? Siapa yang bisa menjadi hakim bagi para penguasa tersebut? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, ulama yang lurus, ulama yang benar, Bukan ulama su. bukan. Yani ulama, yani alim ya'mal bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm, orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmunya. Ya. Mereka lah yang bisa menjadi hakim bagi Untuk para raja-raja. penguasa, bagi para raja-raja. Jadi yakni ketika para penguasa, para raja, mereka bisa menghakimi, menjadi hakim, mengatur para rakyat, maka yang bisa mengatur mereka adalah para ulama. Berarti jelas kita ketahui di sini kedudukan ulama Jauh lebih di sisi Allah bukan jauh lebih tinggi lagi. Kedudukan para ulama, Para raja tadi. kedudukan para ulama, kedudukan derajat para ulama jauh, bukan jauh lagi, lebih tinggi daripada para penguasa dan para raja-raja. Ini yang berkata bukan saya, tapi Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena tidak ada derajat. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau berkata di sini, ya, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah afdal minal ilm. Tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia sesuatu yang lebih utama minan nubuwah daripada kenabian. Satu. Jadi di dunia ini manusia paling tinggi itu nabi, rasul. Ya. Wa ma ba'da nubuwah, dan tidak ada keutamaan, kemuliaan ya, yang diberikan oleh Allah setelah kenabian afdal, yang lebih utama minal ilmi, daripada ilmu. Ya, ini para ulama. Makanya dikatakan al ulama amanahur rasul.
ulama itu adalah amanahnya Rasul. Atau pewaris. Iya, al ulama amanah Rasul, amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Kepercayaan Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada para ulama. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk membawa agama, kepercayaan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan risalah, menyebarkan ilmu, menyebarkan amal, menyebarkan takwa, menyebarkan khauf, khasyah, zuhud, qanaah. Yang dipercaya itu para ulama. Nah, tapi tidak semua ulama. Fa idza lam yuhibbud dunya, apabila ulama tersebut tidak cinta kepada dunia. Apa dunia? Dunia di sini syai'ul ladzi la yasulu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, itu namanya dunia. Jadi kalau ulama udah cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta tahta, cinta kekuasaan, maka mereka faqad khanallahu wa rasul. Mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan Rasul? Enggak ada. Itu Pengkhianatan? manusia paling buruk, kurang ajar. Nah, iya. Tidak. Jadi tidak semua ulama itu kepercayaannya Rasul. Fa idza lam yuhibbuna wa yukhalitu sultan wa yukhalitu salatin. Dan ulama yang menjadi kepercayaan Rasul itu selama dia tidak cinta dunia dan tidak bergaul dengan penguasa. Nah, di sini ada taklik, nanti saya Sekarang kasih. di kita yang ulama Enggak. jadi penguasa. Iya, enggak, bukan berarti begitu. Ada taklik. Jadi dimaksudkan bergaul dengan penguasa di sini adalah ulama-ulama, kiai, ustadz atau habib dekat dengan penguasa, tetapi tidak menasihati mereka. Gitu. Harusnya ulama, kiai, para habaib itu dekat dengan penguasa, yakni liyu'tin nasihat, untuk memberikan nasihat. Liyu'til irsyad, untuk memberikan petunjuk. Ini loh, yang benar itu begini. Kamu salah, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan dekat dengan penguasa membenarkan yang salah dari apa-apa yang dilakukan oleh para penguasa tersebut, yakni alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Orang berilmu tetapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini orang berilmu tahu A ini salah, tapi dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari penguasa tersebut. Nah, inilah yang dimaksud pengkhianat, telah mengkhianati Allah dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama-ulama seperti ini, mereka adalah ulama yang bakal lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang yang bodoh. Dan bahkan istilahnya neraka paling bawah. Ya, sebab dikatakan wailun liman lam ya'lam marrah. Fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bi sab'a marrah. Celaka bagi orang yang bodoh, yang tidak tahu, satu kali kecelakaan. Dan celaka bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu, 7 kali kecelakaan. Jadi mending orang bodoh, dia bodoh, dia hanya dapat 1 kecelakaan. Kenapa? Karena dia bodoh. Kenapa nggak mau belajar? Kalau yang pintar 7 kali. Nah, yang ulama, orang yang ngerti agama tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu, dia mendapatkan 7 kecelakaan. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Contoh, dia tahu ini haram tapi dia lakukan. Dia tahu ini benar, ini wajib, tapi tidak dia lakukan. Yakni memerintahkan orang untuk berbuat apa yang tidak dia lakukan dan melarang orang untuk jangan melakukan apa yang dia lakukan. Itu namanya istilahnya orang fasik. Fasik. Ya, ini ulama su. Ulama su itu lebih dari fasik. Lebih dari fasik. Jadi tidak ada. Makanya ada kan namanya ahlul halli wal adli dalam siasah itu, dalam politik Islam. Ada namanya ahlul halli wal adli. Ahlul halli wal adli itu yakni dzusyauka wasatwa minal ulama war ru'asa. Yang orang yang memiliki golongan kelompok yang memiliki kekuatan, kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan dari golongan ulama-ulama yang terpandang, yang banyak jamaah, war ru'asa, golongan-golongan kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan, orang-orang yang dipandang lah. Nah, mereka ini ahlul halli wal adli. Mereka kalau dalam siasat Islam bisa mengangkat dan bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Jadi mereka bisa mengangkat, bisa juga menggugurkan seorang pemimpin. Nah, jadi bukan berarti ulama, ustadz, kiai, habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat sepanjang
Boleh dekat. Iya, sepanjang jangan berlaku seperti tadi. Nah, iya, yakni bahkan diajarkan dekat, yakni liyutihimun nasiha wal irsyad. Kasih nasihat. Dekat untuk menasihati. Jangan, yakni bukan berarti ulama nggak boleh berpolitik, enggak. Ulama berpolitik boleh, ustadz, kiai, habib masuk dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam dunia tersebut, dunia politik. Jangan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Ikut bau. Ikut kotor ya. Makanya di sini dikatakan ya, intinya hak penguasa, mereka bisa menghakimi para rakyat, orang-orang biasa. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Ulama lah yang bisa menghakimi mereka. Contoh Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i masih umur 7 tahun. Ketika itu ini ada dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, sama ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Intinya ketika itu Imam Syafi'i berumur 7 tahun menggantikan gurunya untuk menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Dan si penguasa ini ketika itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Penguasa itu ketika itu penguasa kafir, yakni penguasanya bukan muslim. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sedang apa Tuhanmu saat ini? Kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Saya akan menjawab pertanyaanmu setelah engkau turun dari singgasana. Turun dulu dari singgasanamu. Setelah kau turun dari singgasanamu, baru aku jawab pertanyaan. Turunlah si raja ini, si penguasa ini, dari singgasananya, duduk bersama para budak-budak. Duduk bersama para budak-budak. Imam Syafi'i yang masih kecil, dia lari pergi ke atas singgasana raja dan berkata, Tuhanku sekarang yaitu Allah sedang memuliakan aku sebagai hamba yang beriman dan sedang menghinakanmu sebagai penguasa yang zalim. Jadi siapa yang jadi hakim? Itu dong Imam Syafi'i. Nah, makanya ulama hukamun al-muluk. Mana ada imam yang kayak seperti Imam Syafi'i sekarang. Udah jadi penguasa juga begitu ulama. Iya. Itu kan teori ya, normatif. Habib Bahar bin Smith ini ulama maksudnya. Saya ini tim pembela ulama dan anak tidak menganggap diri anak ulama. Bagus, jangan merasa, yang merasa orang lain aja. Jadi sebagai ulama yang kami lihat, antum punya bisa baca kitab dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi Indonesia yang sesuai nggak sama teori tadi itu? Apa lebih banyak ulama atau ulama yang baik-baik di Indonesia? Iya, ulama di Indonesia ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang benar-benar ar-rasikhuna fil ilm, ada yang su, ya. Ada yang jahat, ada yang buruk. Ada ulama yang jadi penjilat, ada yang nggak jadi penjilat. Cuma ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus, sedikit yang nampak. Cicing wainya. Bukan yang nampak, yang nampaknya sedikit. Ya, karena dia diam aja. Yang nampak, yang sepengetahuan anak, yang tampaknya sedikit. Yang lebih banyak yang nampaknya itu ya ulama-ulama nggak benar. Ulama-ulama yang nampak misalnya Habib Rizik, antum, wallahu a'lam. Ya ini penilaian kita nggak apa-apa. Karena yang penting antum nggak merasa, yang merasa orang lain. Betul atau tidak? Betul. Nah, oleh karena itu antum punya saran apa ke depan dalam situasi kita hari ini begini. Sementara ulamanya banyak yang antum gimana cara nasihat buat kita? Ya kan udah berkali-kali ada bilang, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kaidahnya begitu aja. Apabila seorang pemimpin rusak, maka yang dipimpin rusak. Ya kan? Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin juga ikut rusak. Ibarat kata, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Iya, mestinya ke kanan dulu. Iya, pasti ke kanan kan, kebanyakan. Harusnya. Kebanyakan pada umumnya. Iya, pada umumnya. Kalau kepala ke kiri, ekor kiri. Ke kiri. Nah, rusaknya rakyat, yakni fasadur ra'iyah bi fasadil muluk, bi fasadil ulama, bi fasadil muluk, bi fasadil ulama, bi fasadil umara, wa fasadul umara, wa fasadul salatin, wa fasadul muluk, bi fasadil ulama.
rusaknya rakyat, rusaknya bangsa, rusaknya negara karena rusaknya pemerintah, rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa, rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mendiamkan kezaliman, kemungkaran dan ketidakadilan para penguasa-penguasa tersebut. Jadi kalau mau benar ya harus sulit ulamanya dulu, karena ulama itu di atas segala-galanya. Bahkan katakan setelah kenabian itu ya para ulama. Nah, bagaimana mau benar ulamanya, sedangkan ulamanya nggak benar, ulamanya bisa disuap, ulamanya bisa dibeli, bahkan ulamanya berdiri depan pintu sudah, bahkan ulamanya rela menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka rela menggadaikan menjual ilmunya demi kepentingan perutnya. Makanya bagiana ulama-ulama ulama-ulama sesat yang seperti itu, bagi seorang Bahar bin Smith, tidaklah mereka itu lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Bagiana bangkai babi lebih mulia daripada mereka. Iya, bukan babinya, bangkai babi lebih mulia daripada ulama-ulama yang su. Itu bagian. Nah, bagaimana menghadapi ulama-ulama kayak begitu? Kan antum lihat sendiri banyak kejadian. Apakah kita menjauhi, kita perangi atau apa? Ada sikap dong. Ya ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang benar itu harus tampak, harus muncul. Itu harus muncul, harus tampak, harus muncul. Itu harapannya. Dan memang harus ada ulama-ulama seperti itu. Kan tadi Anda udah bilang banyak yang tidak muncul. Bagaimana kita mensikapi ulama-ulama yang tidak muncul ini? Bahkan ulama su. Iya, Apakah antum, antum ini, udah anggap dia lebih rendah dari bangkai babi? Nah, antum masih mau nasihatin lagi apa? Nggak perlu lagi. Antum pernah lihat saya di video si fulan mengkhianat, si fulan mengkhianat. Nah, berarti kan udah ada kategori menjaga jarak yang luar biasa gitu. Diametral. ya ini ulama-ulama su itu sampai-sampai di Al-Quran itu Allah bilang kan mereka kan bagaikan anjing, ya kan? Mau diapain? Mau diapain? Ayat 176. Iya, tetap mengeluarkan lidahnya. Itu asbabul wurud, asbabun nuzulnya itu Allah tunjukkan kepada Bal'am bin Ba'ura yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia punya masa ratusan ribu, dia doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi karena kecintaannya kepada dunia membuat dia jadi ulama. Ya ini, ya kalau untuk mau memperbaiki bangsa, memperbaiki negeri, semua harus bermula dari ulamanya. Tetap semuanya dari ulamanya. Jadi bukan pemerintah itu di tengah. Rakyat dulu. Kalau pemerintah baik, rakyat baik. Nah, baik buruknya pemerintah tergantung dari ulama. Ya itu udah paham. Sekarang pertanyaan saya menjurus kepada upaya. Bagaimana cara mendidik atau memperbaiki ulama jahat ini gitu. Apakah Anda punya solusi atau apa gitu? Memperbaiki ulama. Iya kan kita kesimpulannya ulamanya brengsek. Untuk memperbaiki negara, bahkan nasihati, bahkan jadi hakimnya para raja adalah ulama. Sementara ulama yang baik sedikit yang muncul, yang banyak yang nggak benar gitu loh. Mungkin untuk selama sambil merokok ya, boleh sedikit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, situasi objektif kita sudah bisa menyimpulkan banyak ulama di Indonesia ini banyak yang jahat. Nah, sementara itu bagaimana upaya untuk melihat ini untuk solusinya? Barangkali Anda punya perenungan yang luar biasa. Laki-laki itu ada 4. Nah, itu gimana? 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Oh, iya. Nah, ini ulama yang benar. Fattabi'uhu. Dia tahu bahwa dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Iya. Maksudnya dia itu berilmu dan dia tahu keilmuannya. Iya. Fattabi'uhu, ikuti. Terus Dua. Rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya dia ini berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Nah, orang seperti ini istaiqidh, bangunkan dia.
yadri La yadri wa yadri wa yadri annahu la yadri. annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia ini bodoh, tapi dia sadar akan kebodohan. Farsyid, berikan dia petunjuk. Katakan mustarsyidun, ini orang butuh petunjuk ini, karena dia bodoh dan menyadari kebodohannya. Ini kasih petunjuk. Yang keempat, yang paling parah. Dia Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, tapi nggak sadar, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh, kalau dirinya itu goblok. Nah, sekarang orang yang bodoh kalau tidak tahu dirinya bodoh, bagaimana mungkin dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia tidak merasa bodoh? Itu yang terjadi sekarang ya. Itu. Banyak. Nah, sekarang tinggal orang memilih ulama maksud itu dari 4 ini yang mana? Nggak mungkin dong yang pertama. Harusnya yang ideal yang pertama. Dia tahu. Ya bahwa dia bukan, tahu. ulama maksud itu termasuk yang mana dari 4 Oh golongan ya, ini? yang paling Iya, keempat itu. berarti nggak mungkin yang pertama dong. Nggak mungkin. Yang keempat itu apa kata? Iya. Jauhi. Oh berarti kita jauh ya. Ya, Jauh. tinggal begini aja. Tapi dia berkuasa gimana? Tinggal ya ini berkuasa. Ketika seseorang itu diberi kekuasaan dalam Islam, apalagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram hukumnya menjatuhkan atau melawan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang sah. Haram melawan pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Itu akidah saya, akidah anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'lawi, haram. Tapi yang kita lawan Kezolimannya, kemungkarannya, kebrengsekannya, ketidakadilannya, itu yang harus dilawan karena hukumnya wajib. Bughdul munkar, yakni afdalul amal ya Allah, afdalul amal indallah, al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Amal yang paling dicintai Allah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dari membenci kemungkarannya karena Allah, membenci ketidakadilannya karena Allah, bukan karena urusan politik, bukan karena urusan dunia. Menarik di sini, antum prinsipnya bagus, tidak mau melawan pemerintahan yang sah, yang dilawan kezoliman. Ada satu persinggungan, bagaimana untuk tidak terjebak kepada menuduh antum ini subversif dan lain sebagainya. Nah, sementara tugas antum banyak sekali dan kita semua yang ngerti persoalan banyak sekali, harus mengatakan kebenaran itu kebenaran gitu. Artinya seringkali kita digiring sepertinya menggugat pemerintahan yang sah, padahal kita nggak ada urusan dengan itu, dia urusannya melawan kezalimannya. Bagaimana anda mensiasati? Ya keadaan kayak begini, sementara antum aja kayak antumnya bicara yang benar, tentunya diadili. Saksi-saksi udah antum bantai. Tapi tetap aja, katanya saksi sampai 100 kan? Nggak tahu, Allah. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau anak pribadi ya, anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang, dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah manggil, sekalipun tidak pernah. Ketika diadili, ayo diadili. Ketika di persidangan, kalau anak selama pribadian, jangankan hanya mau dihukum, diadili, dipenjara, dibunuh pun anak rela, karena itu udah warisan dari kakek anak. Kalau belajar pakai antum sih. Anak Bahar, Abdul Rahman, bin Alwi, bin Abdul Rahman, bin Husain, bin Umar, bin Zain, itu sampai ke Rasulullah. Jadi kita ini orang anak cucu Rasulullah, tidak boleh hanya menikmati warisan enaknya saja, darah daging Rasul, orang mulia, orang hormati juga. Tapi ketika kita menjadi para habaib, menjadi anak cucu Rasulullah, kita otomatis menjadi penyambung lidah Rasulullah, menjadi penerus perjuangan Rasul, yang menerima tongkat estafet perjuangan Rasulullah. Jadi bukan jangan mau hanya ambil enaknya aja. Rasulullah dihina, dicaci, dimaki. Ya kita harus terima risiko itu juga. Terus kita harus siap dihina, dicaci, dimaki, difitnah.
itu juga hanya berlaku buat antum sebagai dalam arti curiatnya. Iya, ulama. Iya, karena Saya nggak ada urusan, saya orang Sunda. al ulama warasatul anbiya. Tapi saya mencintai Islam, saya berjuang untuk Islam. Sama kewajibannya. Gitu. Iya. Sebagaimana Iya. keluarga Rasulullah. Cuma Betul kan? maksudnya kan tadi kan antum kan nanya bagaimana sikap. Sikap mana? Ya begitu Pak. Anak terima dengan sebagaimana Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kepribadian beliau terima. Yang nggak terima para sahabatnya. Pertanyaannya umat terima nggak anak diginiin? Begitu. Kalau saya anak bagian dari umat kalau tidak anak terima. Saya nggak terima. Saya ketua umum pembela ulama. Ini kabar. Kalau anak sih anak terima. Anak terima dengan ikhlas. Jangan kan cuma di penjara. Anak udah sering bilang demi agama, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi merah putih, demi NKRI, demi Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa, jiwa, darah, Bahar bin Smith murah untuk tumpah harganya. Allahu Akbar. Tapi jangan murah untuk tumpah, lawan dulu dong. Itu brother. Dari zaman SBY sampai sekarang anak berapa kali di penjara karena melawan apa? Melawan Itu banyak kebenaran, bagus. melawan ketidakadilan, dan anak tidak akan pernah kapok untuk melakukan hal itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin ada tambahan dari lawyernya sedikit singkat jelas. Saya dari saya sebagai PH dari Nabi Muhammad ini, beliau ini sangat diterima kondisi apapun. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi hati sanubarinya juga dia sampaikan seperti itu. Ketika dia menanyakan para saksi fakta, saksi kebenaran, saksi media sosial, dia akan memperlakukan para saksi tersebut yang didahulukan. Saya minta ulang. Itu yang perlu kita hargai. Tidak ada seorang terdakwa mengatakan minta maaf terhadap para saksi. Ini dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Itu bentuk kesantunan. Bentuk dia punya adab, Nah, kadang-kadang ketika jadi mereka yang jadi saksi itu mereka justru yang tidak punya adab. Padahal mereka katanya ulama, ngakunya ulama, soalnya gelarnya kayak haji. Itu aja. Cuma dari saya seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin closing statement dari Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan Allah. Selama sidang yang Anda jalani berkali-kali dari kemarin. Statement anak. Ya. Kebohongan akan kalah sebelum berperan dengan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang banyak. Maka nilai sendiri siapa sang matahari dan siapa orang-orang yang bergabung. Udah pasti mataharinya Habib Bahar bin Smith. Yang kutub kupret itu yang brengsek itu. Membuat dan ini azab Allah akan tiba. Amin. Orang yang dizolimi, Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. puasa. Orang yang dizolimi itu doanya makbul. Kau doa lebih. Doa cabut kekuasaan orang-orang yang zolim, ganti dengan yang takwa. Misalnya begitu. Amin. Amin doanya. Allahumma ya Allah. Ilahi fi amin. Allahumma ansurna min qaumil kafirin. Amin. والظالمين والفاجرين والفاسقين والكاذبين والمذبذبين والفاجرين اللهم انصرنا من سلطان الجاهلين والأمراء الظالمين فإنك خير الناصرين يا رب افتح لنا فتوحك العشية والرحمة والبركة والهداية اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وانصر إمامنا الحبيب محمد رزق وانصر علماءنا فإنك خير الناصرين وعلمنا فإنك خير العالمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله. Ya Allah.
Demikianlah saudara, bersama Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Negeri Bandung, Egy Sujana Channel, cerdas, berani. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya cari ke bang 500 dalam waktu setengah jam. Mana?